Dalam situasi seperti ini tidak tepat menerapkan teori lesser evil. Karena kalau pakai konteks hak asasi, pakai frame hak asasi manusia yang mana ada rujukannya di konstitusi, konstitusi itu adalah alat kelengkapan kita sebagai bangsa. Dua-duanya punya problem soal hak asasi manusia. Prabowo kita tahu dia orang yang terlibat pada satu kejahatan yang sangat buruk sekali, yaitu soal penghilangan orang, dan mereka tidak ketahuan sampai ada di mana hari ini. Itu satu, itu Prabowo. Yang kedua di Jokowi. Jokowi itu punya tanggung jawab ketika jadi presiden 5 tahun ini terakhir untuk menyelesaikan kasus orang hilang, tapi juga bukan hanya kasus orang hilang, kasus Talang Sari, kasus Trisakti Semanggi, dan banyak kasus pelanggaran HAM yang lainnya. Dan Jokowi tidak lakukan upaya penegakan hukum tersebut, tidak mencari mereka yang dihilangkan tersebut. Dan Jokowi membiarkan Prabowo untuk maju jadi presiden lagi. Jadi Jokowi ngasih kesempatan kepada orang yang dibilang evil itu untuk jadi presiden. Jadi buat saya, mereka adalah sebetulnya cocoknya untuk main badminton double putra. Mereka sama dua-duanya. Jadi sama-sama pelanggar hak asasi manusia. Dan buat saya, dua-duanya sebenarnya tidak cocok maju untuk jadi presiden. Bagaimana dia mau jadi presiden, menjalankan agenda konstitusi yang sebetulnya isi konstitusinya itu tidak dijalankan oleh menolak mereka, karena mereka adalah orang-orang yang harusnya diperiksa oleh hukum, dianggap gagal karena tidak mampu menjalankan penegakan hukum di bidang hak asasi manusia. Nah, jadi teori atau statement lesser evil atau banyak orang yang berusaha membangun pernyataan bahwa kita pilih bukan cari yang terbaik tetapi cari yang tidak merusak. Buat saya ini dua-duanya udah merusak. Dua-duanya gagal menjalankan agenda masyarakat. Lihatlah korban-korban pelanggaran HAM, rambutnya tambah tua, sebagian dari mereka sudah meninggal. Tapi apa yang diberikan oleh Jokowi? Rejimnya Jokowi bilang jangan hanya kami, tapi yang sebelumnya juga patut dipersalahkan. Memang kita melihat Jokowi bukan sebagai individu, tapi sebagai presiden. Jadi dia meneruskan kegagalan dari presiden-presiden sebelumnya untuk menyelesaikan hak asasi manusia.